Pernah kepikiran nggak soal kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebetulnya mengatur dunia digital kita? Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik tool-tool yang meskipun nggak kelihatan, jadi pahlawan yang bikin internet kita lancar jaya setiap hari. Pasti pernah dong, entah itu buat presentasi penting atau cuma buat nobar di rumah. Cuma colok satu kabel dan jreng, tampilan laptop Anda langsung muncul di layar gede. Nah, ini sebetulnya adalah bentuk paling dasar dari mengarahkan sebuah informasi. Oke, sekarang coba kita gedein skalanya, jauh lebih gede. Lupakan soal satu laptop, coba bayangin ribuan perangkat semuanya ngobrol di waktu yang bersamaan. Gimana caranya kita mencegah kekacauan total dan mastiin semuanya tertib? Nah, disinilah seorang sysadmin masuk. Anggap aja mereka itu polisi lalu lintas digital kita. Tugasnya, ya mengatur, mengarahkan, dan ngawasin aliran data yang super padat ini. Yuk, kita bedah satu persatu senjata canggih yang mereka pakai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sang penjaga gerbang. Tugasnya, ya, mengontrol akses. Coba deh ingat-ingat jaringan di kantor atau di sekolah Anda. Pasti ada kan situs-situs yang nggak bisa dibuka. Pertanyaannya, gimana caranya satu aturan itu bisa jalan buat ratusan bahkan ribuan orang secara bersamaan? Nah, jawabannya itu ada di sesuatu yang namanya Access Control Lists atau disingkat ACL. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi intinya ACL ini adalah cara paling ampuh buat ngatur siapa boleh buka apa dan kapan. Simpelnya gini deh, ACL itu isinya daftar boleh dan tidak boleh. Kayak daftar tamu di sebuah acara eksklusif gitu. Nama Anda ada di daftar? Silakan masuk. Nggak ada. Maaf, Anda ditolak di gerbang digital ini. Prosesnya dimulai dengan ngasih label. Coba lihat baris kode ini. Kita tuh cuma bikin label, namanya accesses_to Google. Buat semua lalu lintas yang tujuannya satu. .google.com. Gampang kan? Kita baru aja nandain setiap permintaan yang mau ke Google. Dan ini dia eksekusinya. Setelah kita punya label tadi, kita tinggal kasih perintah. HTTP access deny itu pada dasarnya bilang, "Wey system, kalau lu lihat ada yang pakai label accesses to Google, tolak." Cuma dengan 2 baris ini, Google sekarang resmi diblokir di seluruh jaringan. Keren kan? Lanjut, bagian kedua, sang pengatur. Tugasnya adalah mengarahkan output. Kita semua pernah ngeklik tombol print, tapi pernah nggak sih Anda mikir gimana ceritanya dokumen Anda itu tahu harus pergi ke printer yang di pojok ruangan, bukan yang ada di lantai atas? Nah, di balik layar itu ada sistem pengatur kayak QCUS yang tugasnya jadi GPS buat dokumen Anda, biar nggak nyasar. Jadi buat nambahin printer ke jaringan, ada 2 jalan utama. Ada jalur cepat buat para sysadmin yang jago pakai baris perintah, dan ada juga jalur visual yang gampang banget dipakai, lewat antarmuka web. Tujuannya sama, tapi caranya beda banget. Ini nih, jalur tolnya para sysadmin. Cukup dengan 1 baris perintah kayak gini, mereka bisa nambahin printer, ngasih nama, dan langsung ngaktifin dalam hitungan detik. Coba bayangin betapa efisiennya ini kalau harus ngurus ratusan printer sekaligus. Nah, kalau ini jalur yang lebih santai. Nggak perlu ngapalin kode, cukup buka browser, klik sana, klik sini, isi beberapa kolom, dan beres. Proses yang sangat visual dan gampang ini hasilnya sama persis dengan cara yang tadi. Oke, bagian terakhir sang menara pengawas. Tugasnya tentu saja memantau semua aliran data. Disinilah kita naik ke menara pengawas. Pakai alat kayak iftop ini, rasanya tuh kayak kita lagi liatin peta lalu lintas kota secara langsung. Kita bisa lihat jalan mana yang lagi macet, mobil data mana yang lagi ngebut, semuanya terjadi saat ini juga. Tentu aja, nggak ada satu alat yang bisa buat semuanya. Beda masalah, beda senjatanya. Mau tahu aplikasi mana yang paling rakus makan bandwidth? Pakai NetHawks. Butuh laporan statistik dengan grafik yang cantik? Buka Darkstat. Oke, mantau yang sekarang emang keren. Tapi ada tapinya. Gimana kalau kita perlu jadi detektif? Gimana cara kita ngejawab pertanyaan kayak, apa sih yang terjadi di jaringan kita hari Selasa kemarin pas jam 3 sore? Jawabannya ada di log files. Bayangin aja, setiap aktivitas digital itu ninggalin jejak. Nah, alat-alat yang ada di daftar ini tugasnya kayak detektif. Mereka menyisir jutaan baris catatan yang bikin pusing, terus ngubahnya jadi laporan yang gampang dibaca, yang bisa ngejawab siapa, ngapain, dan kapan. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua titiknya. Menjaga gerbang, mengatur lalu lintas, sama ngawasin dari menara. 3 hal ini tuh bukan kerja sendiri-sendiri. Mereka ini satu tim, bekerja sama buat menjaga dunia digital kita supaya tetap aman dan stabil.
Jadi, inilah 3 pilar kerjaan seorang sysadmin. Ada sang penjaga gerbang yang bikin aturan main. Ada sang pengatur yang mastiin semua data nyampe ke tujuan yang benar. Dan ada sang menara pengawas yang ngawasin semuanya biar tetap lancar. Ujung-ujungnya, semua sistem yang super rumit itu intinya cuma 3 hal ini: mengontrol, mengarahkan, dan memantau. Kalau kita bisa menguasai 3 hal ini, kita bisa mengelola sistem sekompleks apapun. Jadi, besok-besok pas Anda lagi kirim email dari kantor atau ngeprint dokumen, ingat ya sama kerjaan tak terlihat ini. Ada seorang sysadmin di belakang layar yang kerja keras mastiin dunia digital Anda tetap teratur, aman, dan efisien. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Nanti pas Anda lagi pegang HP, coba deh berhenti sebentar terus pikirin. Sistem tak terlihat apa lagi ya, yang saat ini juga lagi kerja keras di latar belakang cuma buat Anda.